kasus benjolan ya waktu itu. Ya kasus benjolan, ya itu benjolan tersebut bisa pertama memang nggak langsung kempes, dia mengecil, melebar, ya lembek gitu kan. Ternyata report apa yang dilakukan oleh pasien, PR-nya dilakukan berapa kali, ya kan. Terus juga saya cek gitu kan beberapa kali dan alhamdulillah bisa kempes seperti itu. Jadi awalnya sebelum ikut ya saya memang punya keluhan saraf kejepit atau sakit pada lumbar ya, karena memang waktu itu pernah saya dulu adalah pemain sepak bola ya, sering cedera di daerah punggung ya, sehingga mencari terapi, udah beberapa kali di terapi juga ya, terapi tradisional dan lain-lainnya ya, itu masih kadang sembuh kadang kambuh lagi gitu. Ternyata dapat informasi dari media dari YouTube yang waktu itu ada Ustadz Haris dengan Mas Anjrah penjelasan tentang PAZ ya, sehingga saya tertarik untuk mengikuti pelatihan ya, waktu itu di tahun 2019 bulan Oktober di Jatinangor. Dan ternyata ketika saya ikuti di Jatinangor waktu tahun 2019 bulan Oktober ya, ketika melakukan beberapa aktivitas yang diberikan ataupun disampaikan oleh supervisor, nah alhamdulillah berkurang sedikit dan alhamdulillah bisa membaik. Akhirnya saya tetap tertarik untuk melanjutkan perjuangan untuk di PAS ini tersebut. Rasanya kaget sebenarnya waktu itu, karena memang tipe badan saya tipe yang besar ya, tipe S. Waktu itu dikasih gerakan ya, GT, kejari terbalik. Nah, Masya Allah, tabarakallah ta'ala ya kan, ketika dikasih GT ada bunyi. Nah, ketika bunyi itulah yang sepertinya mereposisi tulang belakang saya ya. Wallahu alam apakah itu terkena di sakit pinggang saya ataupun saraf kejepit saya. Nah, ketika setelah bunyi itu, setelah di GT, Masya Allah itu keluhan berkurang. Dan waktu itu 3 kali proses, 3 kali gaji terbalik ya, alhamdulillah bisa rilis ya, ataupun bisa hilang sakit pinggang saya. Makanya saya kaget dan takjub sekali, Masya Allah ya, ada ilmu yang Ustadz Haris rahimahullah temukan ya, dengan apa yang beliau pelajari, apa yang beliau kembangkan, ternyata bisa menyembuhkan ya penyakit saraf kejepit saya seperti itu. Ketika dikasih gerakan memang tidak langsung sembuh ya, berangsur ya kan sembuhnya, dari tadi 1 itu sakit ya, 1 sakit itu bisa berkurang ke 3, ke 5 gitu kan, dan sampai ke 8 ya. Karena memang terakhir itu waktu saya ikut masih terasa sakit, cuma tinggal sedikit. Nah, akhirnya itu diselesaikan ya, sampai selesai sampai 10, dan alhamdulillah nggak kambuh lagi gitu. Sekarang pasien alhamdulillah ya, saya memang tidak mendata rapih ya pasien-pasien saya ya, lebih dari 100 lebih ya. Jadi karena memang saya menekuni dunia terapi yang lain. Nah, artinya saya fokus di ruqyah syariah, dan itu dikombinasikan dengan pasien-pasien dengan PAZ. Ini subhanallah ya, Masya Allah, tabarakallah, hasilnya sangat luar biasa sekali seperti itu. Dan banyak yang pasien-pasien itu ya nggak menyangka gitu kan, ternyata dengan 1-2 gerakan biiznillah bisa selesai keluhan-keluhannya tersebut.
Eh, saya ingat-ingat ya. Yang ada yang wow itu kasus benjolan ya waktu itu. Ya kasus benjolan. Ya sebenarnya apa yang disampaikan para trainer ya, para guru bahwasanya benjolan tersebut itu adalah suatu darah yang tidak lancar atau getah bening ya, yang tidak bisa tersirkulasi dengan baik sehingga terjadi benjolan. Wow-nya itu waktu itu kaget gitu kan. Saya waktu itu belum mengikuti upgrading benjolan waktu itu, karena memang Buh Pia Carani, informasi dari Ustadz Haris rahimahullah, beliau bilang jangan banyak tanya, beliau bilang lakukan dulu sebanyak-banyaknya pasien antum, nah baru kali ketika ada menemukan kesulitan atau kejanggalan baru bertanya. Akhirnya nekat saja waktu itu saya melakukan, kok tiba-tiba benjolan waktu itu di daerah leher ya, di daerah leher. Nah itu memang pokoknya saya lihat benjolan lumayan ya, seperti di bawah kuping di sini sebesar telur gitu kan. Nah dikasih sesuai SOP saja dari awal, bahkan dengan mengurai pelintiran ya dengan CU-nya itu ya, Masya Allah. Terus dikasih dulu namanya engklek ya sebelum HK itu engklek, pakai masih engklek. Ternyata qadarullah ya itu benjolan tersebut bisa pertama memang nggak langsung kempes, dia mengecil, melebar ya, lembek gitu kan. Ternyata lama-lama tipis-tipis dan kasih PR. Alhamdulillah beliau kasih report apa yang dilakukan oleh pasien, PR-nya dilakukan berapa kali ya kan. Terus juga saya cek gitu kan beberapa kali dan alhamdulillah bisa kempes seperti itu. Masya Allah. Pesan buat teman-teman yang belum mengenal PAS, coba berpikir bahwasannya hidup kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bermanfaat buat orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas ya. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat buat lain. Carilah apa yang bisa kita lakukan. Minimal itu adalah untuk diri pribadi dan keluarga yang di rumah. Coba ketika keluarga teman-teman sakit, contoh istri, anak, orang tua, adik, kakak ketika sakit ya kan. Nah, apa tidak teman-teman mau membantu atau menterapi ya dengan diri kita sendiri ya. Nah, setelah itu teman-teman tahu bahwasanya oh saya harus menterapi keluarga. Nah, tolong carilah ya kan apa itu PAZ. Nah, di situ banyak memang disampaikan oleh Ustadz Haris apa sih sebenarnya PAZ tersebut. Cari di YouTube-nya ada, di channel YouTube-nya, di website-nya ada. Nah, segera antum ataupun teman-teman belajar PAS sebelum PAS ini nanti lebih meledak lagi, lebih ramai lagi, karena nggak akan rugi ketika teman-teman ya belajar PAS. Saya yakin akan bermanfaat ya buat hidup teman-teman sampai di akhir zaman nanti, insya Allah seperti itu.